Kepahitan hidup dan masa lalu yang kelam tidak selamanya mengakibatkan keterpurukan. Sebaliknya, kegagalan masa lalu dapat menjadi wahana pembelajaran menuju gerbang kesuksesan. Tergantung bagaimana cara menyikapinya. Sebelum lanjut menonton video ini, jika Anda menyukai channel ini, dukung kami dengan memberi like, share, dan tekan tanda subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Selamat menonton. Di kota pedesaan Kosciuszko, Mississippi, Amerika Serikat, pada tanggal 29 Januari 1954, lahir seorang bayi wanita yang diberi nama Oprah, anak dari pasangan Vernon Winfrey dan Vernita Lee. Sayang, tak berselang lama pasangan ini pun bercerai. Sang bayi kecil Oprah akhirnya diasuh neneknya. Keluarga ini pun harus hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem. Bahkan pakaian mereka terbuat dari karung. Pada usia 9 tahun, Oprah mengalami kejadian tragis, yakni pelecehan seksual yang dilakukan oleh sepupu, paman, dan keluarga temannya. Perlakuan yang berulang itu membuat Oprah malu dan putus asa. Kondisi tersebut pada akhirnya memaksa Oprah untuk kabur dari rumah dalam keadaan hamil. Sayang, bayi yang ada di dalam kandungannya akhirnya meninggal. Setelah peristiwa kelam yang dia alami, Oprah memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya Vernon. Dia bertekad mengubur dalam-dalam semua kepahitan hidup yang dia alami, serta membuka lembaran baru untuk melangkah pasti dengan pikiran yang positif. Disinilah titik balik kehidupan yang dialami oleh seorang wanita tangguh, Oprah Gail Winfrey. Dia kemudian sukses dan sangat berhasil karena dia bersedia untuk berdamai dengan masa lalunya yang penuh dengan kepahitan, bahkan berdamai dengan dirinya sendiri. Babakan baru dalam hidupnya pun akhirnya dipenuhi dengan kesuksesan demi kesuksesan yang dia raih. Didikan disiplin ayahnya awalnya membuat Oprah agak tertekan. Tetapi perlahan namun pasti, Oprah pada akhirnya menyadari bahwa itulah jalan yang harus dia tempuh untuk menggapai kesuksesan. Melalui kedisiplinan dan ketekunan dalam belajar, Oprah meraih banyak penghargaan, menjuarai lomba pidato, menjadi siswa unggulan, meraih predikat sebagai lulusan terbaik di sekolahnya. Oprah akhirnya melanjutkan pendidikannya di Tennessee State University, jurusan komunikasi. Sambil menjalani kuliahnya, Oprah bekerja sebagai penyiar radio paruh waktu. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Oprah mantap memilih berkarir di bidang pertelevisian. Akan tetapi, rupanya tidak mudah bagi Oprah untuk diterima di bidang tersebut. Pasalnya, Oprah dianggap tidak memiliki nilai jual karena berkulit hitam. Tantangan tersebut dijawab oleh Oprah dengan bekerja sebaik-baiknya, mengeluarkan semua kemampuan terbaik yang ia miliki. Akhirnya, pada usia 19 tahun, Oprah menjadi pembaca berita wanita kulit hitam pertama di Nashville. Oprah kemudian memutuskan berpindah dari pembaca berita ke pembawa acara talk show di sebuah stasiun televisi lokal untuk mewawancarai para selebriti. Selanjutnya di Chicago,
Oprah berhasil melakukan satu strategi penting dalam karirnya, yakni merubah acara yang kurang diminati saat itu dan mengganti namanya menjadi The Oprah Winfrey Show. Inilah tonggak kesuksesan dari karir Oprah Winfrey. Acara The Oprah Winfrey Show kemudian membuat debut nasional pada tahun 1986 dan meraih sukses besar, mengantarkan nama Oprah Winfrey menuju puncak kepopuleran. Acara tersebut merupakan pertunjukan yang paling populer di televisi dan menjadi talk show nomor 1 saat itu dengan bintang tamu Michael Jackson hingga Presiden Barack Obama. Acara tersebut ditonton 48 juta pemirsa setiap minggu di Amerika dan disiarkan ke 126 negara. Kesuksesan acara The Oprah Winfrey Show turut melambungkan nama Oprah Winfrey selama kurun waktu penayangannya dari tahun 1986 hingga tahun 2011. Tidak mengherankan jika Oprah Winfrey akhirnya mendapatkan berbagai pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional. Adapun beberapa pencapaian yang dianggap fenomenal yang telah ditorehkan oleh Oprah Winfrey adalah pada tahun 1988 Oprah meluncurkan perusahaan produksinya sendiri, Harpo Production. Oprah Winfrey juga tercatat sebagai wanita kulit hitam pertama yang menjadi miliarder dengan kekayaan bersih 2,3 miliar US dollar. Pada tahun 1994, Oprah Winfrey dilantik ke dalam Hall of Fame untuk kategori National Woman. Oprah Winfrey juga dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh abad ke-20 versi majalah Time. Dan dari tahun 2004 sampai 2011, Oprah Winfrey selalu menghiasi majalah Time untuk kategori tersebut. Tahun 1998 menerima Lifetime Achievement Award dari National Academy of Television Art and Science. Tahun 2013 menerima Presidential Medal of Freedom dari Presiden Barack Obama, satu penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Oprah Winfrey juga telah memenangkan ratusan penghargaan dan penghormatan dari berbagai ajang bergengsi di dunia. Demikianlah legasi Oprah Winfrey yang begitu berpengaruh dan memberi inspirasi kepada jutaan bahkan miliaran penduduk dunia. Dari bukan siapa-siapa menjadi siapa, from zero to hero. Demikianlah perjalanan hidup Oprah Winfrey, menerobos berbagai keterbatasan untuk menggapai cita-citanya. Laksana cahaya terang yang bersinar dalam kegelapan. Bagaimana dengan Anda? Seberat apapun beban hidup, sekelam apapun masa lalu, mari teruslah berjuang meraih kesuksesan. Jangan pernah menyerah. Saya Yus Ari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Salam sukses.